Sophia, Bu. Saya, Bu. Bapak Ibu ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bersatu di dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Nah, baik, sebelum kita belajar, kita nyanyi dulu. Nyanyi di bawah Ibu lagu Halo Bandung. Halo, halo Bandung. 1, 2, 3, ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari Bung rebut kembali. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan mata pelajaran yang kemarin. Mari kita belajar bagian-bagian tumbuhan. Apakah anak-anak sudah tahu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Baik, di sini Ibu akan membaca sedikit tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan itu merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Nah, di sini ada bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama itu akar. Nah, akar itu terdiri dari dua, akar serabut dan akar tunggang. Akar tunggang, akar serabut itulah adalah akar yang berbentuk kecil. Ini seperti ini. Yang berbentuk kecil-kecil bagian tumbuhan atau pangkal batang. Yang akar tunggang itu merupakan akar yang berkelanjutan dari batang dan lurus ke bawah. Sedangkan akar yang berjambut kecil akar tunggang. Dan juga itu ada batang. Batang itu berfungsi untuk sarana atau lewatnya air dari akar menuju ke daun dan menopang pohon. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materinya dari bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan itu merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Dan juga bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari seperti bunga, daun, akar, buah, biji, batang. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dari fungsinya. Fungsi dari akar itu merupakan penyokong atau fotosintesis. Dan juga batang. Batang tumbuhan memiliki akar juga umumnya menunjukkan cahaya matahari sehingga batang tumbuhan berlawan dengan akar. Dan juga terdiri dari daun. Daun itu terbentuk dari bermacam-macam, terdiri dari tangkai, helai daun, dan tulang daun. Dan juga bunga. Bunga itu juga fungsinya masing-masing. Tangkai itu bunga merupakan penghubung batang dengan bunga air. Kelopak bunga itu berfungsi untuk membungkus mahkota bunga. Ketika bunga berfungsi jadi kuncup. Mahkota bunga itu merupakan perhiasan bunga yang berwarna indah, fungsi untuk menarik serangga. Puting itu atau benang sari terletak pada mahkota. Dan juga buah itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, membungkus dan melindungi biji. Dan biji juga itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, alat perkembangbiakan dan pembentukan tumbuhan baru atau berasal dari biji-bijian. Bagiannya, nah di sini Ibu akan membagikan per kelompok. Iya, tidak pulang. Baik, setelah itu Ibu tunggu 5 menit mengerjakan per kelompok. Jangan 5 menit, Bu. 10 lah, Bu. 5 menit. Apakah anak-anak sudah siap yang perkelompokan dengan Ibu? Sudah, Bu, sudah. Baik. Kalau sudah selesai, maju
untuk menjelaskan yang sudah Ibu kasih. Baik, baik Bu, baik Bu, baik. Sudah Ibu. Tadi kan Ibu kan bagi kelompok. Kelompok kan jadi 3 kelompok. Mana 2 kelompok lagi, Nak? Mana 2 kelompok lagi? 2 kelompok lagi. Mana 1 kelompok lagi? Mana 1 kelompok lagi, Nak? Mana yang tunggu Bu. Enggak ya. Kan nggak film horor loh. Lonceng dari. Baca naik yang sudah Saya duluan Bu, saya duluan. Baik. Dari Bram, yang mana Ibu yang mau dibacakan? Yang ini. dari atas, Nak. Tulis nama bagian pada gambar tumbuhan. Pertama akar, kedua batang, ketiga daun, keempat buah, kelima bunga, keenam biji. Pasangkan bagian tumbuhan dengan fungsinya. Menyerap air dari zat hara itu akar, tempat pembuatan makanan itu daun, pengangkut atau alat transportasi itu batang, bakal tumbuhan baru itu biji, menarik perhatian serangga itu bunga. Apa fungsi akar? Menyerap air dari zat hara. Kedua, mengapa daun berwarna hijau? Karena ada fotosintesis. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Sumber kehidupan. Baik, lanjut, Nak. Tuliskan nama bagian pada gambar tumbuhan. Yang Salah Bu, salah ini. Dari atas, Nak, dibacanya. ya Bu. Yang pertama itu akar. Salah. Yang kedua batang. Yang ketujuh. Yang ketiga daun. Yang keempat bunga. Yang kelima buah. Dan yang terakhir biji. Fungsi bagian tumbuhan itu menyerap air dan zat hara itu dari akar. Tempat pembuatan makanan itu biji. Oh, salah Bu, salah Bu. Pengangkut atau alat transportasi itu batang. Bakal tumbuhan baru daun. Menarik perhatian serangga itu bunga. Apa fungsi akar? Fungsi akar menyerap air dan zat hara. Mengapa daun berwarna hijau? Karena mengandung klorofil. Yang ketiga, apa manfaat tumbuhan bagi manusia untuk makanan dan oksigen? Baik, lanjut, Nak. Sebutkan bagian-bagian tumbuhan yang pertama. Suara Ica nggak kuat Bu. Sebutkan bagian-bagian tumbuhan. Yang 1 Bu, akar. 2 batang, 3 daun, 4 bunga, 5 buah, 6 biji. Yang kedua, pasangkan bagian tumbuhan dengan fungsinya. Yang menyerap air dan zat hara itu akar, tempat pembuatan makanan daun, pengangkut atau alat transportasi batang, bakal tumbuhan baru biji, menarik perhatian serangga bunga. Yang ketiga, apa fungsi akar? Fungsi akar adalah menyerap air dan zat hara. Kedua, mengapa daun berwarna hijau? Karena mengandung klorofil. Ketiga, apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Penghasil oksigen utama Bu. Ya Bu. Terima kasih, Nak. Duduk ke depan. Duduk ke depan Bu. Duduk belakang. Adanya apa Bu? Duduk depan Ini kan tadi sudah kita bahas tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, di sini tadi kan udah Ibu jelaskan dari bagian tumbuhan, dan anak-anak juga sudah Ibu suruh maju ke depan untuk menjelaskan juga bagian-bagian dari tumbuhan per kelompok. Nah, apakah anak-anak sudah mengerti dari bagian-bagian tumbuhan anak-anak? Sudah Bu. Baik, sebelum kita pulang ada baiknya sebelum kita selesaikan pembelajaran kita ada baiknya kita pulang. Sebelum kita pulang kita berdoa di bawahnya
Siapa yang bawa? Ica. Apa? Sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Baik, sekian dari hasil pembelajaran kita. Selamat siang